Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Turo dengan NIM 34 2019 010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara mencari perhitungan, uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah validitas dan reliabilitas. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mempunyai data hasil kuesioner untuk kinerja sejumlah 6 responden yang akan saya gunakan untuk mencari hasil perhitungan validitas dan reliabilitas. Nah, setelah membuat data hasilnya di lembar kerja Excel, selanjutnya kita akan masuk ke SPSS. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita pilih variable view. Lalu, pada bagian name ini, kita tulis item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, dan total. Nah, banyaknya item ini itu disamakan dengan banyaknya jumlah soal yang kita buat. Di sini saya ada 7 soal, jadi itemnya kita buat 7 soal. Lalu pada desimal ini kita ubah menjadi 0 semua. Nah, selanjutnya bagian measure ini kita ubah jadi scale semua. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke data view. Nanti pada baris di atas ini akan muncul item 1, item 2, sampai ke total. Nah, untuk mengisi tabel-tabel di bawah item 1 sampai total ini, kita ambil data di Excel, lalu copy semuanya, dan kita paste di SPSS. Nah, setelah muncul angka-angka seperti ini, kita lanjut untuk mencari apakah data ini valid atau tidak. Caranya itu pilih analyze, terus correlate, dan bivariate. Nah, nanti muncul tabel dialog seperti ini. Ini tulisan item 1 sampai dengan total di sebelah kiri akan kita pindah ke kotak sebelah kanan. Kita copy semua, lalu tekan panahnya. Pastikan correlation coefficient-nya itu persen, test of signification-nya ini to tail, dan flag significant correlation-nya kita centang, lalu oke. Nah, nanti muncul kotak correlation seperti ini. Selanjutnya, kita kembali ke Excel dan membuat tabel rangkuman hasil uji validitas seperti ini. Nah, untuk mengisi R hitung dan R tabelnya ini, kita ambil dari SPSS ini. Nah, untuk R hitung itu dilihat dari total dari item-item ini. Item 1 ini 0,917, lalu kita pindahkan ke R hitung di Excel. Nah, untuk R tabel ini saya melihat di Google itu sudah disediakan R tabel seperti ini. Lalu kita lihat menggunakan R tabel yang mana itu dari jumlah responden yang kita punya. Di sini saya mempunyai 6 responden dan kita lihat di R tabelnya itu di responden ke-6 yang 5% taraf signifikansinya yaitu 0,811. Lalu kita masukkan ke R tabel. Nah, untuk
Mengetahui apakah ini valid dan tidak valid, itu dilihat dari R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Baru dikatakan data ini valid. Nah, contoh yang tidak valid itu seperti pada nomor soal 4 dan 5. Di sini R hitungnya lebih kecil daripada R tabelnya, maka dia akan tidak valid. Selanjutnya, untuk mencari reliability-nya, kita kembali ke SPSS. Sama seperti tadi, pada data view-nya kita pilih Analyze, lalu Scale, dan Reliability Analysis. Nah, kita copy semuanya, lalu pindah ke item sebelah kanan, modelnya alpha, lalu OK. Nanti muncul kotak correlation seperti ini. Tapi di bawahnya ada tambahan reliability statistik. Nanti ini kita klik aja, terus copy, lalu kembali ke Excel dan di paste. Nanti muncul kotak reliability seperti ini. Nah, untuk mengetahui data ini reliability atau tidak, sama seperti validitas tadi, kita lihat Chromebook S alpha-nya ini berapa, lalu dibandingkan dengan R tabelnya. Jika R tabelnya lebih besar daripada uh, reliability Chromebook S alpha-nya ini, maka hasilnya reliabilitas. Nah, itu saja uh, yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat mengikuti uh, cara mencari data apakah itu validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.